Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Cinta, Kak Anin, dan juga Kak Rani. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa hingga hari ini. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Kau juga memberkati teman-teman kami Bapa yang sedang dalam pendidikan juga Bapa, kiranya Kau menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang mari kita pujikan pujian, mari kita bersukaria. Satu pujian lagi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Masuk firman ya, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa hingga hari ini. Sebentar Bapa, kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Kiranya Bapa Kau menyertai hati dan pikiran kami Bapa. Bapa, Kau juga memberkati pamong yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa, semua firman-Mu berasal dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum masuk firman, kita pujikan baca kitab suci.
Halo semuanya, apa Shalom, kabar? apa kabar? Shalom. Kakak- Adik-adik lagi ngapain ya kira-kira ini Kak Nanda? Hari Minggu tuh ngapain ya? Hari Minggu, biasanya kalau hari Minggu males bangun pagi. Iya bangkong ya. Bangkong aja yuk. Tapi kan kita harus beribadah sekolah Oh, Minggu. Iya, maka dari itu kita harus ke gereja. Boleh nggak ya sekarang ini ke gereja Kak Nanda? Gak boleh, jangan dulu ke gereja. Oke, kenapa ya kira-kira adik-adik sekarang ini kita nggak boleh ke gereja? Ada virus. Wow, yang katanya virus corona itu ya? Iya, Oke. COVID-19 Kak. Oke. Jadi, tapi sabar ya. Gak apa-apa, walaupun ada virus, kita tetap semangat mengikuti Ya. ibadah online di rumah masing-masing. Oke. Semangat. Semangat terus ya adik-adik, dan paling pasti paling tepat juga harus sehat selalu Ya, pastinya jaga dalam kesehatan, kondisi. jaga kebersihan. Oke. Nah, pagi ini kira-kira kita mau ngapain ya, Kak Nanda? Kita mau dengerin firman Tuhan. Oke. Terus setelah itu apa lagi ya Kak Nanda? Kita mau mendengarkan cerita, Oke. sebuah dongeng. Hmm. Jadi anak-anak duduk yang baik, duduk yang manis, fokus ya. Oke, siap. Oke. Yuk kita buka di 1 Korintus 10 ayat 33. Wait, cut dulu deh. Doa. Oh iya doa. Oh iya lali doa pembuka. Serius. Tapi Iya. itu tadi cutnya nggak apa-apa. Oh, oke siap kalau itu. Ya wis, ayo kita Oh, iya, baca. wes. Sorry. Langsung ya baca ya. Ya. Yuk kita buka di 1 Korintus 10 ayat 33. Kan Anda bacakan ya. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya mereka beroleh selamat. Amin. Nah sekarang kita mau Mendengarkan dongeng. oke. Nah, tapi syaratnya adik-adik harus duduk tenang dulu. Ya. Cemilannya ditaruh dulu. Ya, Minumannya juga ditaruh dulu Oke, ya. oke. Boleh nggak kira-kira dengerin dongeng ini sambil makan cemilan dan minum? Boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Tapi harus tetap fokus ya. Harus tetap fokus juga. Oke, siap kalau gitu. Oke, silakan Kak Nanda dibacakan dongengnya tentang apa ya ini ya? Judulnya Berbeda Itu Indah. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, ia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Wah, hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas mencium tangan ayah dan mamanya, kemudian pergi ke sekolah menaiki sepedanya. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama dia pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina, dia anak baru. Ayo kenalan dengan teman barumu, Kris. Hai, saya Kristina. Hai, saya Nabila. Bel berbunyi, mata Kristina berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk Kristina agar masuk kelas melihat itu. Nabila menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku sama aku ya, ajak Nabila.
Di kelas, guru meminta setiap anak mengenalkan diri. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi. Ada Bagus Oka yang dari Bali, Kristina dari Medan. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak menuju ke kantin. Andre menghampiri Nabila. Bil, jajan yuk. Enggak ah. Aku bawa bekal dari rumah. Tak disangka, Kristina pun membawa bekal. Tak lama, Bagus menghampiri Nabila. Boleh aku makan bareng kalian? Makan sendiri gak enak. Oh, boleh. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekal masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya lalu berdoa. Kristina melipat kedua tangannya dan berdoa juga. Sementara itu, Bagus melekatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama-sama. Setelah berdoa, mereka saling berbagi makanan dan minuman. Pengalaman itu membuat Nabila merasa bingung. Ya, karena apa? Karena di rumah juga situasinya berbeda. Nah, Nabila saat pulang ke rumah bercerita kepada mamanya. Mah, tadi aku punya teman baru. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mah, mereka kok beda sama Bila ya? Apa yang beda? Kenapa kok beda? Oh, bisa jadi mereka berbeda agama, sehingga mereka cara berdoanya juga berbeda. Walaupun berbeda, tapi kalian tetap merasakan adanya rasa pertemanan kan? Nah, akhirnya Nabila mendapat pesan dari ibunya bahwa walaupun berteman dengan banyak orang dan berbeda-beda, tapi kita harus tetap baik untuk bersikap kepada teman-teman kita. Kalau kita berbeda itu, kemudian kita caranya makan juga berbeda, apa yang kita sukai juga berbeda, apakah kita bisa saling berbagi, Ma? Nah, Mama Nabila menjelaskan bahwa walaupun kita berbeda, kita akan tetap sama-sama saling mengasihi dan juga bisa berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, itulah anak-anak yang sangat dikasihi dan dicintai Tuhan, harus bisa mengasihi sesamanya walaupun berbeda. Jadi gitu adik-adik ceritanya. Nah, jadi dari ceritanya Nabila itu kita belajar tentang perbedaan ya. Iya, pastinya. Ada temannya Nabila yang beragama Islam, Hindu. Kemudian yang Kristina tadi beragama Kristen gitu Ya. ya, Kak Nanda ya. Ya. Walaupun mereka berbeda, makanannya juga berbeda, tapi mereka masih bisa berbagi satu dengan yang lain. Ya, Ya enggak? betul. Nah. Tetap harus bisa berbagi. Gimana ya kalau adik-adik kan juga harus tetap berbagi ya, walaupun di sekolah misalkan aja berbeda-beda sama teman-temannya. Ya, berbeda itu bukan cuma berbeda agama. Misalkan aja berbeda kesukaan, Ya. berbeda hobi, Ya, misalkan seperti itu. bisa. Tapi kita masih tetap bisa berteman gitu ya, Kak Iya, ya. kita harus saling Oke. menghargai, saling menghormati. Satu dengan yang lain. Oke. Ya. Sama seperti ini, Kak. Kita ada gambar lagi yang kita mau tunjukkan sama adik-adik. Iya, iya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap
sama di Indonesia ya. Kayak di Iya. Indonesia ini mungkin Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Ya. banyak sekali tempat ibadah. Kalau adik-adik pernah lihat yang namanya masjid. Oke, ayo kita coba tunjukkan ya Kak ya. Ya. Nah, ini dia nih Kak Kristina sama Kak Nanda sudah siapkan. Ini nih tempat-tempat ibadah yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang namanya apa nih Kak? Gereja. Ada yang namanya pura. Ada yang namanya masjid, Masjid, wihara, wihara, dan kelenteng. Kalau di gereja siapa yang biasa ke gereja? Kak Nanda biasa kemana nih? Ke gereja Ke dong. gereja sama. Adik-adik juga Ke gereja. gereja. Karena kita Kristen ya, Kristen Ya. Katolik begitu. Kristen dan Katolik ke gereja. Gereja. Kalau ke pura tadi siapa ya temennya Nabila tadi? Kalau Nabila yang ke masjid dari nih. yang agamanya Hindu. Bagus Oka. Oh iya, Bagus Oka dari Nah, Bali. Dari Bali, Bagus Ya. Oka ini nanti kalau beribadah di Pura. pura. Nah, kalau ke masjid nih tadi kalau dari dongengnya adalah Nabila. Yang di wihara tadi enggak diceritakan ya siapa di Iya. situ ya. Tapi kalau wihara ini buat teman-teman kita yang beragama Buddha. Buddha. Yang di kelenteng ini untuk yang beragama Konghucu. Nah, kira-kira nih siapa aja sih yang ada di situ? Nah, Pemimpin ini nih pemimpinnya. Pemuka agama. Pemuka agamanya ya di setiap tempat ibadah itu ada ternyata Kak Nanda. Meskipun kita berbeda-beda di Indonesia ini, kita tetap satu dan kita Berbedanya itu macam-macam Kak Nanda. Ada yang berbedanya nih kebetulan agamanya ya. Kalau tadi yang di dongeng itu oh ya. agamanya yang berbeda-beda ya. Ah. Nah, kalau tadi yang di dongengnya Kak Nanda sama Kak Kristina itu Nabila itu biasanya beribadahnya di mana nih? Di masjid ya. nih. Karena Nabila beragama Muslim atau beragama Islam. Ya. Nah, kemudian kalau Kak Nanda sama Kak Kristina juga adik-adik semua yang ada di sini beribadahnya di mana nih? Gereja gitu ya. Nah, kalau yang tadi temannya Nabila namanya siapa Kak? Bagus Oka. Bagus Oka dia berangkat kemana Kak Di Nanda? Pura. Ke pura. Ini gambarnya di paling pojok ya. Nah yang di wihara tadi kebetulan temennya Nabila nggak ada yang ke wihara, tapi buat teman-teman adik-adik yang mau ibadah di wihara itu biasanya yang beragama Buddha gitu. Kalau yang Kalau di kelenteng ke kelenteng beragama biasanya Konghucu. Konghucu. Ya. Nah, jadi dimanapun kita berada, walaupun berbeda-beda, terus adik-adik juga pernah lihat kan kalau di jalan, oh ini ada masjid, ini ada gereja, oh ini ada kelenteng. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari perbedaan. Tapi kita tetap saling mengasihi ya, Kak Nanda ya, saling satu dengan yang lain, menghargai. saling menghargai juga, gitu. Nah, kalau tadi tempat ibadahnya Kak Nanda, sekarang adalah pemuka agamanya. Oh ya. Di ini setiap ada tempat ibadahnya nih ada siapa nih? Ada biksu. biksu. Biksu biasanya di mana Kak Nanda? Wihara. Nah, biksu biasanya agak ini nih. Nah, nih di wihara. Wihara. Ini juga ada biksunya. Nah, kalau ini pastor atau pendeta ya? Pendeta ini Kak. Iya. Kalau pendeta di mana? Di Di gereja. gereja. Ya, kalau Katolik tuh biasanya juga pastor ada di gereja. Nah, kalau ini yang ini Juga Kristen Yahudi ya. ya, kalau itu juga di gereja ya. Juga ke gereja Nah, ya. Kalau yang ini Pak Pak Kiai. Pak Kiai, Pak Ustadz. Ustadz ya. Pak Ustadz itu perginya ke Masjid. masjid, pemuka agama di masjid. Oke Kak Nanda, jadi dari apa yang kita sampaikan ke adik-adik pagi ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dan kita berikan ke adik-adik nih dari firman Tuhan pagi ini? Nah, adik-adik, kita ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan teman-teman kita. Meskipun kita berbeda, kita nggak boleh saling menjelekkan. Benar itu. Kita tetap harus menghargai, bersikap baik dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Jadi harus saling mengasihi ya Kak Nanda ya. Ya, tetap bersahabat meskipun kita berbeda ya. Oke, siap Kak Nanda. Oke, Gitu Tuhan Yesus ya. berkati. Tuhan Yesus memberkati adik-adik juga. Salam sehat selalu dari kami. Ya, jaga Jaga jarak, kesehatan, jaga jarak ya. Terus- rajin cuci tangan, Habis itu apa lagi Kak Nanda? pakai masker. Oke. Dan jaga jarak. Ya, Oke, itu aja dari Dadah, kami. Terima Tuhan Yesus kasih. berkati. God bless you. Bye bye. Kita mau persembahan
kita pujikan satu pujian Yesus cinta segala bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi hikmat dan kebijaksanaan sehingga orang tua kami dengan penuh kesabaran boleh membimbing kami sampai kami dewasa. Berkati orang tua kami dalam segala sesuatunya, sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolahan kami, kiranya Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, kerajinan, semangat kami dalam kami belajar, dan mampukan kami untuk menguasai semua pelajarannya dengan baik, dan kami boleh memperoleh nilai-nilai yang bagus dan menyelesaikan sekolah kami dengan tepat, sehingga kami boleh menjadi kemuliaan Tuhan melalui studi kami. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kakak-kakak Pamo yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan sendiri yang boleh berkarya melalui kami, menjadikan kami anak-anak yang hebat. Berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kedamaian boleh selalu ada pada bangsa dan negara kami ini. Kami akhiri Bapa ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, kita pujikan dulu Akuan AGKJW. Berjuang bersama, belajar berkarya.
Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.